Adapun kitab yang beliau tulis adalah berjudul Salasatil Usul. Salasatil Usul, yakni 3 prinsip penting dalam agama. 3 landasan utama dalam agama. Sebagaimana judulnya Salasah 3, yakni 3 prinsip, karena memang pada kitab ini inti utama pembahasannya adalah tentang 3 prinsip ini, yaitu mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wajabat lahul jannah." Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, agama Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasulnya, maka wajib atasnya al-jannah. Nah, tentu keridhaan di sini, ridha yang dibangun di atas iman. Dan tidak akan ridha dan tidak akan beriman seorang hamba, kecuali kalau dia menegakkannya di atas ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, Nabi SAW menyebutkan di hadis tadi bahwa wajib bagi dia surga, al-jannah. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajari Salasatil Usul ini. Demikian pula 3 materi atau 3 prinsip ini merupakan 3 pertanyaan yang kelak akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir pada setiap hamba yang telah masuk ke alam kubur. Maka akan datang padanya 2 malaikat yang mendudukkannya. Kemudian dia akan bertanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka?" Maka seorang yang mukmin dia akan menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang murtab, seorang yang tidak yakin dia di atas keraguan dalam agamanya, seorang yang munafik, maka dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan ini. Dia hanya akan bisa mengatakan, la adri. Sami'tun nas yaqulu syai'an faqultuhu. Dia hanya bisa mengatakan, aku tidak tahu. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa ucapan dia, yang kemudian dia katakan, aku tidak tahu, menunjukkan bahwa dia ingin menjawab sesuatu, namun tidak Allah berikan taufik, tidak Allah berikan kemampuan padanya untuk menjawabnya. Karena memang kemampuan menjawab di sini terkait dengan ilmu dan iman dia, serta amaliyah dia ketika di dunia dulu. Yang itu tak lain merupakan sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hanyalah Allah yang mengokohkan orang-orang yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit, yang kokoh. Ayat ini disebutkan oleh ulama sebagai salah satu dalil atas isbat fitnatul kubur. Yakni pertanyaan 2 malaikat ini. Maka ini ayat ini adalah tentang Allah Ta'ala Allah kokohkan orang-orang yang beriman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, di kehidupan dunia dan di akhirat. Bahwa di ayat ini yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah kokohkan orang-orang yang beriman itu bil qawli tsabit. Sehingga kemampuan menjawab 3 pertanyaan ini, yang mana 3 pertanyaan ini merupakan fitnatul qabr, itu adalah Allah yang akan memberikan sabat, Allah yang akan mengokohkannya. Sehingga sangat erat kaitannya dengan al-iman dan ilmu dia serta amaliyah dia ketika di dunia. Karena Allah tidaklah mengokohkan
kecuali orang yang beriman. Dan tidaklah Allah kokohkan kecuali memang dia telah memiliki sebab-sebab yang dengannya dia bisa istiqamah. Nah, di antara sebab tersebut yang mana Allah kokohkan orang beriman, tidak hanya di akhirat saja tapi juga di dunia, yusabbitullah. Allah kokohkan dia di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka min a'zam asbab as-sabat adalah al-ilmu, adalah ilmu. Sehingga di sini penting bagi kita untuk mempelajari ilmu ini. Ilmu untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut.